Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian semua? Pastinya di hari Kamis ini kalian semakin semangat dan selalu sehat. Ya, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, setelah kita berdoa seperti biasa, persiapkan SPS kalian, lalu buku tulis kalian, dan alat tulis kalian seperti pensil, pulpen, penghapus. Ya, kita akan mulai belajar dan simak video ini dengan baik-baik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan volume kubus yang diketahui luas alasnya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang mencari volume kubus jika luas alas kubus diketahui. Ya, bagaimana sih caranya? Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Ya, tentunya kalian masih ingat dong bentuk kubus. Nah, kubus mempunyai sisi yang semuanya berbentuk persegi. Sisi alas kubus juga berbentuk persegi. Coba perhatikan ya gambar kubusnya. Lihat ya, kubus itu memiliki alas berbentuk persegi. Masih ingat kan rumus luas alas? Luas alas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, bagaimana sih cara menentukan volume kubus yang diketahui luas alasnya? Nah, di sini ada contoh, tentukan volume kubus yang luas alasnya 36 cm persegi. Ya, kalian perhatikan, kalian harus ingat. Nah, bentuk kubus itu adalah alasnya yang udah Ustazah kasih tanda panah itu. Alas itu yang bagian bawah itu dia berbentuk persegi. Kalian harus ingat ya, sisi alas kubus berbentuk persegi. Tadi, jadi luas alas persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah, di sini kita akan menentukan volume kubus jika yang diketahui luas alasnya. Yuk, di situ ya, ada soalnya. Tentukan volume kubus yang luas alasnya 36 cm. Bagaimana sih cara mengerjakannya? Penasaran kan kalian? Cara mengerjakannya seperti apa? Yuk, perhatikan dan simak baik-baik. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan cara penyelesaiannya. Nah, masih ingat ya, luas alas itu sisi kali sisi. Kenapa sisi kali sisi? Karena alas kubus berbentuk persegi. Jadi luas alasnya itu adalah sisi kali sisi atau S pangkat 2. Nah, kalian tulis dulu tuh luas alasnya berapa? 36 cm ditulis dulu sama dengan S kuadrat. Nah, karena kita akan mencari sisi, jadi 36-nya itu kita akar pangkat 2. Jadi mencari sisi sama dengan akar pangkat 2 dari 36. Berapa ayo bilangan akar pangkat 2 dari 36? Kalian harus ingat ya, 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. Ya, di situ nanti kalian bisa menemukan hasil yang 36. Jadi akar dari 36 itu adalah berapa? Ayo coba kalian ingat-ingat. Kalian harus sudah tahu ya, akar dari 36 itu. Coba 1 pangkat 2 berapa? 1 ya. Jadi di sini sisi itu sama dengan rusuk, sama dengan 6 cm. Kenapa 6? Karena 6 pangkat 2 adalah 36. Jadi 6 kali 6 sama dengan 36. Ketemulah di situ sisinya atau rusuknya sama dengan 6 cm.
Setelah tahu sisi, maka kita mencari volume. Dengan cara volume kubus kemarin adalah R kali R kali R atau S kali S kali S atau 6 kali 6 kali 6. Jadi hasilnya adalah 216. Jadi volume kubus adalah 216 cm kubik. Ya, di sini kalian harus ingat lagi ya. Jadi, yuk coba di sini Ustadzah akan cari lagi tuh. Hitunglah volume kubus berikut yang luas alasnya 125 cm persegi, yang kedua adalah 64 cm persegi. Nah, sama seperti yang tadi nomor contoh sebelumnya, yuk kita kerjakan lagi ya contoh soal berikut ini. Yuk, bagaimana? Seperti biasa, luas alas sama dengan S kuadrat. Jadi 25 sama dengan S kuadrat. Jadi mencari S adalah akar dari 25. Mencari S itu adalah akar dari luas alasnya. Ya, ingat-ingat, mencari S itu adalah akar dari luas alas. Luas alas di situ berapa? 25. Jadi akar dari 25 adalah sama dengan 5 karena 5 kali 5 adalah 25. Nah, ketemu itu sisi sama dengan rusuk sama dengan 5 cm. Jadi sisinya atau rusuknya besarnya 5 cm. Setelah itu kalian baru mencari volume kubusnya dengan cara R kali R kali R atau S kali S kali S. Dimasukkan tadi itu rusuknya berapa? 5 cm. Jadi 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 125. Jadi volume kubusnya adalah 125 cm kubik. Gampang kan ya? Berarti kamu harus mencari sisinya dulu dengan mencari akar pangkat 2 dari luas alas. Nah, sekarang contoh yang kedua. Di situ ada 64 cm persegi. Sama seperti biasa, luas alas sama dengan S kuadrat. Jadi 64 sama dengan S kuadrat. Jadi S sama dengan akar dari 64. Ayo cari akar dari 64 berapa? Ya, betul sekali. Akar dari 64 adalah 8. Karena 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi ketemu sisi sama dengan rusuk sama dengan 8 cm. Lalu kita masukkan ke volume kubusnya. Jadi volume kubus sama dengan R kali R kali R. Di situ ditulis 8 kali 8 kali 8 ketemu 512. Jadi volume kubusnya adalah 512 cm kubik. Paham ya? Kalian harus mengingat. Jadi kalau mencari volume kubus, jika diketahui luas alasnya, maka kalian harus mencari sisi atau rusuk terlebih dahulu dengan cara akar pangkat dari luas alas. Jadi sisi atau rusuk sama dengan akar pangkat 2 dari luas alasnya. Setelah itu, setelah ketemu, baru kita mencari volume kubusnya. Gampang kan? Ya, gampang dong ya. Jadi itu harus kalian ingat-ingat. Nah, setelah itu Ustadzah akan menjelaskan atau mengingatkan kembali cara menentukan akar pangkat 2 jika nilainya adalah ratusan atau ribuan. Kalau nilainya puluhan itu masih gampang. Kalau nilainya ratusan gimana? Yuk, di sini Ustadzah kasih contoh caranya ya. Yuk, cara mencari akar dari 441. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, seperti biasa karena di situ akar pangkat 2, jadi batasi 2 angka dari belakang. Nah, kita Ustadzah kasih tuh tanda merah ya. Jadi 441 kita batasi. Terus lihat angka di depan pembatas. Di depan pembatas itu setelah garis angka berapa? Ya Ustadzah tunjuk itu. Iya, angka 4. Cari bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2 yang hasilnya 4 atau mendekati 4.
kamu ingat-ingat tuh 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2 yang hasilnya adalah mendekati 4 atau sama dengan 4. Yaitu berapa? Iya, pintar sekali. 2 pangkat 2. Nah, itu angka 2-nya kamu tulis sebagai puluhan. Nah, habis setelah kamu mencarinya, lalu lihat angka terakhirnya. Angka terakhirnya angka berapa? Angka 1. Cari bilangan kuadrat yang hasil akhirnya 1. Coba dari 1 sampai 10 pangkat 2 yang hasil akhirnya atau satuannya nilainya 1 itu adalah angka 1 dan 9. Ya, jadi kamu cari dulu angkanya yang paling belakang itu angka 1. Setelah kamu pasangkan dengan angka 2. Jadi terlihatlah, nah, di situ ada 2 angka yang nilainya 4. Nah, kemungkinan dari hasil akar 441 itu adalah 21 atau 29. Nah, dari situ kalian boleh mencarinya. Atau 21 kuadrat itu berapa? Ya kan? Dengan cara kalian buktikan dengan mengkuadratkan masing-masing bilangannya. Ya, jadi kalian tentukan dulu, batasi dulu 2 angka dari belakang. Nah, setelah itu ketemulah 21 kuadrat hasilnya sama dengan 21 kali 21 sama dengan 441. Jadi, hasilnya dari akar 441 adalah 21. Gampang kan? Gampang dong. Nah, materi yang sudah Ustazah jelaskan, kalian tulis ya di buku matematika sebagai bahan belajar kalian. Ya kan? Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya nak. Terima kasih karena kalian sudah mau menyimak video ini dengan semangat. Setelah selesai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih nak sudah mau mendengarkan dan menyimak video ini dengan baik. Kamu tetap semangat ya, jaga kesehatan. Terima kasih Ustazah ucapkan dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.